Sobat Muda, hari ini kita sedang berada di Gianyar, Tampak Siring. Jadi sekarang kita akan bercakap-cakap dengan seorang bidan untuk membahas mengenai sexual education di kalangan anak muda. Nah, jadi seperti apa hasil percakapan kita dengan seorang bidan tersebut? Jadi, tetap untuk saksikan kita terus di YouTube channel Majalah Mandala. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Oke? Ingat, stay tune! Oke Sobat Muda, ini dia kita sudah bersama salah satu ibu yang menjadi praktisi bidan di salah satu rumah sakit pemerintahan yang ada di Kabupaten Gianyar. Beliau bernama Niluh Wayan Adi Arsani. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seksualitas education bersama Ibu Adi Arsani. Nah, seperti apa? Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, mungkin alangkah baiknya untuk Ibu Arsani memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita juga saling mengenal. Baik ya, terima kasih waktunya Mbak Mei, Mbak Desi ya. Dan saya perkenalkan diri, nama saya adalah Niluh Wayan Adi Arsani. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang bidan di rumah sakit pemerintah di Gianyar. Di luar itu saya juga menjalankan praktek saya sebagai seorang bidan, aktif di organisasi bidan, dan sekarang saya sedang menyelesaikan studi profesi dan S2 saya. Profesi dan S2. Seperti itu ya. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari Ibu Arsani. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada sesi percakapan. Apakah Ibu sudah siap untuk ditanya-tanya? Ya, tanyaannya apa nih? Serem nggak? Santai aja ya. Oke. Ngobrol-ngobrol santai. Iya, Mbak Desi. Oke, yang pertama, menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan sexual education? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak muda yang cenderung tidak mengetahui apa itu sexual education. Coba mungkin bisa diberikan penjelasannya sedikit. Seperti itu ya. Baik, mungkin kalau eranya sekarang ya boleh dibilang kita sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya sexual education ya. Beda dengan masa remajanya ibu ya, ibu sendiri. Waktu masa remaja itu sangat-sangat hampir kita tidak pernah mengenal itu. Karena itu salah satu hal yang mungkin belum terpikirkan untuk dijadikan mata atau semacam kurikulum ya di dunia pendidikan. Namun sekarang itu juga sexual education itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, seperti apa sexual education? Ya, edukasi atau pendidikan seksual yang diberikan kepada anak ya, itu dimulai dari dini sampai bahkan kalau kita mau berbicara tentang seksual edukasi itu sampai terjadi siklus ya, siklus misalnya seorang perempuan itu dia menerima seksual edukasi itu dari baru lahir sampai yang namanya masa menopause. Itu ada periodenya. Nah, tapi bagian-bagian itu tentunya berbeda. Nah, itu jadi pendidikan seksual itu seperti itu kurang lebih. Ya. Ya, baik. Jadi kan Ibu bilang mulai dari anak-anak ya. Ya, benar. Jadi sebaiknya sejak kapan sexual education itu diberikan, baik itu oleh orang tua? Sejak kapan sebaiknya Sejak diberikan? kapan ya? Ada tahapannya tentunya ya. Jadi kalau seksual edukasi diberikan kepada usia 0 sampai 2 tahun seperti itu. Jadi 0 sampai 2 tahun ini apa sih yang perlu dikenalkan seperti itu ya kepada anak-anak bayi umur 0 sampai atau masa balita tersebut. Tentunya mulai diperkenalkan bahwa contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya anak perempuan, jadi tentunya apa sih yang membedakan kenapa temennya itu namanya laki-laki. Nah, jadi kurang lebih dinilai dari organ fisik itu
kenapa anak itu laki, kenapa dirinya dikatakan perempuan. Itu salah satu mengenal ciri-ciri fisik manusia, diperkenalkan antar sesamanya melalui pengenalan organ fisiknya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan Ibu udah bilang kalau misalnya sexual education itu sebaiknya diberikan daripada masa kanak-kanak hingga nanti menopause. Ya. Jadi seberapa penting sih seseorang itu mengenal sexual education? Ya, kalau Ibu sendiri sebenarnya adalah salah satu cukup cukup tertarik ya waktu di dunia pendidikan untuk lebih jauh ingin mengaplikasikan seperti apa seks edukasi di masyarakat ya. Nah, untuk itu berarti Ibu sendiri menganggap itu sangat penting ya, sangat penting. Karena apa? Salah satu tumbuh kembang yang ingin dicapai dari masa balita menuju dewasa adalah terwujudnya generasi atau human manusia yang boleh dibilang tanpa trauma seperti itu ya, dan tercapainya sebuah kesuksesan hidup itu dari pola asuh atau pengalaman hidup yang bisa boleh dibilang tidak menyimpang seperti itu. Karena kalau itu sampai terjadi penyimpangan itu sangat memungkinkan terjadi kondisi masa depan si anak tersebut menjadi tidak baik. Itu bisa disebabkan karena hal-hal yang sepele. Misalnya ketika seorang anak tidak diberikan edukasi seksual, akhirnya dia melewati masa remajanya atau masa tumbuh kembangnya dengan penyimpangan seksual yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi sebaiknya siapa sih yang seharusnya memberikan pendidikan seksual ini untuk anak-anak? Apakah hanya seorang orang tua atau ada yang seharusnya memang benar-benar dari anak-anak dia diajarkan tentang pendidikan seksual? Karena kan kebanyakan orang tua itu bilang sama anaknya tuh canggung kalau masalah seksualitas itu. Oke. Nah itu yang menjadi momok, artinya menjadi kendala yang selama ini dipermasalahkan kan. Jadi wacana seks edukasi itu hanya sebatas wacana. Ya, di aplikasinya seperti apa sih? Nah, tentunya siapa yang berperan kalau anak itu masih dalam tumbuh kembang balita, sebenarnya yang berperan pasti akan paling dekat adalah siapa orang terdekatnya. Ya, orang terdekat ini memang secara umum adalah orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pola asuh itu berada di dominan kepada neneknya atau yang mengasuhnya, seperti itu ya harusnya dia juga ikut terlibat. Jadi tidak harus orang tua. Nah, kita bicara anggaplah orang tua, kan seperti itu. Jadi usia balita dia akan lebih sering, artinya lebih mayoritas ada di kehidupan keluarga, kan. Nah, setelah balita mungkin masa anak-anak ya, prasekolah, dia sudah mulai lebih ada di lingkungan luar keluarga, apalagi usia sekolah, remaja seperti itu ya, atau remaja pun ada tahapannya. Nah, ketika dia sudah keluar dari dunia keluarga, tidak di keluarga saja, pendidikan seksual sudah menjadi tanggung jawab orang di luar juga, ya. Orang di luar itu siapa? Nah, di mana si anak ini berinteraksi. Nah, kalau dia seorang pelajar, tentunya peran dunia pendidikan dalam hal ini guru, ya itu sudah harus tahu itu, ya dari sejak usia dini, misalnya di bangku TK, ya playgroup TK, kemudian SD, SMP seperti. Nah, itu
harusnya memang ada seorang profesional guru yang memahami, ya, ahlinya di bidang itu, sehingga jangan sampai ada keluarga sudah mengkondisikan, menjaga si anak itu dengan baik, di mana anak itu terjadi masalah tentang seksualnya, akhirnya di sekolah. Lah pelakunya siapa? Bukan temennya lagi, gurunya. Nah kalau seperti itu berarti kita boleh dibilang bagaimana kebijakan dunia pendidikan itu sudah harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Nah, di luar rumah, di mana lagi anak tersebut, dia ada di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ya mulai dari tingkat paling rendah, misalnya kalau kita di Bali kita mengenal Banjar seperti itu ya, kemudian desa, dan sampai ke jenjang kabupaten, provinsi, bahkan ruang lingkup suatu negara. Tentunya untuk sekarang melalui di bawah kementerian yang bergerak di bidang sosial, perempuan dan HAM itu sudah program-programnya itu sudah sangat jelas untuk itu. Nah, cuman bagaimana penerapannya sampai di titik paling bawah. Contohnya di Banjar, bagaimana memerankan lingkungan di Banjar tersebut mulai dari kegiatan PKK yang berpihak kepada kedekatan kita bisa mengkondisikan anak-anak yang ada di Banjar tersebut. Kemudian yang lebih tinggi lagi, tidak lagi anak-anak yang ada di posyandu itu kan mulai juga harus ada edukasi seperti itu. Ya perannya juga di sana ada Bu Bidan. Nah di lingkungan remaja, bagaimana Karang Taruna diberdayakan untuk itu. Kemudian dan di level selanjutnya. Nah berarti edukasi seksual itu bisa dikatakan bahwa semua penting. Ya, tidak ada hanya orang tua yang paling bertanggung jawab. Apakah lembaga masyarakat yang ada menjadi nomor 2? Tidak. Penting juga. Apakah pendidikan menjadi yang utama? Tidak juga. Jadi semua harus saling mengisi sehingga tumbuh kembang seorang anak itu benar-benar terlewati tanpa penyimpangan yang sering terjadi. Ya.